Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 6 tipe yang B. Tipe yang B ini mampu memahami konsep potensial listrik. Nah, kalau kita lihat di soal ini tuh ada muatan titik ya. Artinya ini juga bisa kita gunakan juga untuk memahami soal nomor 7, ya kan? Karena di soal nomor 7 nanti kita diminta untuk menghitung potensial listrik pada kasus muatan diskrit. Nah, ini juga kasusnya muatan diskrit nih. Jadi, kalau teman-teman bisa paham di soal ini, untuk soal berikutnya juga teman-teman akan lebih mudah juga. Kita coba baca soalnya. Muatan titik Q1 itu sama dengan 30 nanocoulomb, terletak pada posisi 1,1. Jadi di sini kita tulis dulu ya. Kita diketahui di sini yang pertama ada Q1 yang nilainya sama dengan 30 nanocoulomb. Kemudian di sini pada posisi 1,1 ya. Jadi di sini posisinya itu 1,1. Kemudian di sini ada Q2 yang nilainya itu 50 nanocoulomb terletak pada posisi 1,5. Jadi di sini ada Q2 nilainya itu sama dengan 50 nanocoulomb dengan posisi 1,5. Semua posisi dalam meter ya. Jadi ini tuh satuannya meter. Kemudian pertanyaannya, tentukan potensial listrik di posisi 4,1. Jadi yang ditanya di sini ya, ditanya hitunglah potensial listrik di posisi 4,1. Kayak gini. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita mesti ubah dulu satuan ini ya. Satuan ini itu kan masih dalam nano ya. Artinya ini tuh kita ubah ke kolom aja gitu. Jadi ini tuh kalau kita ubah ya kan. Jadi Q1 sama dengan 30 karena nano dikali 10 pangkat minus 9. Kemudian yang Q2 ini itu nilainya sama dengan, karena ini 50, kita tulis 50 dikali 10 pangkat minus 9. Satuannya kolom, satuannya kolom. Nah, kemudian di sini kita perlu membuat koordinatnya ya. Kita perlu menggunakan koordinat Kartesius nih. Jadi yang bagian sini itu X, yang bagian sini itu sumbu Y-nya. Gitu. Jadi kita coba buat koordinat Kartesiusnya. Jadi koordinat Kartesiusnya itu kayak gini ya. Yang ini itu sumbu X, yang ini sumbu Y. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya ya. Di sini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ini juga kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita coba lihat Q1. Q1 itu berada di koordinat 1,1 ya. Artinya X-nya itu 1, ya kan? X-nya itu 1 nih. Terus Y-nya itu 1, artinya titiknya itu di sini ya. Jadi X-nya itu 1, Y-nya itu 1, berarti titiknya di sini. Nah, ini itu Q1. Kemudian di sini Q2. Q2 itu titiknya 1,5, artinya X-nya itu di 1 ya kan. X-nya itu di 1 nih. Terus Y-nya itu di 5, artinya nilainya ada di sini. Gitu ya. Nah, ini tuh nilai Q2. Kemudian kita diminta untuk menghitung potensial listrik di titik 4,1. Artinya di sini tuh X-nya 4, Y-nya 1. X-nya 4 itu kan ada di sini ya. Ini tuh X sama dengan 4-nya. Terus Y1 itu ada di sini. Artinya titik V-nya itu yang di sini. Jadi kita diminta untuk menghitung potensial listrik di titik ini. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung potensial listrik, berarti kita perlu tahu ya jarak antara muatan ini ke titik yang pengen kita cari ini. Gitu ya. Anggaplah titik P ya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih jarak dari Q1 ke titik P ini itu berapa. Gitu ya. Jaraknya ini tuh berapa nih? Nah, jaraknya ini saya kasih nama R1. Nah, R1-nya berapa nih? Kalau kita hitung ya 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi nilai R1-nya itu sama dengan 3. Gitu. Atau teman-teman juga bisa hitung kayak gini ya. Jadi R1-nya itu sama dengan 4 ya kan, dikurang 1. Hasilnya sama dengan 3. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian kita coba cari tahu juga nih jarak dari muatan Q2 ke titik P ini. Gitu. Kita harus cari tahu nih jaraknya berapa. Nah, kita agak sulit ya kalau menghitung jarak yang berbentuk miring ini. Nah, sekarang kita coba cari tahu aja deh jarak dari muatan Q1 ke muatan Q2. Jaraknya itu berapa? Nah, jaraknya berapa nih kira-kira? Tinggal kita hitung aja ya. 5 dikurang 1. Jadi nilainya itu 4. Gitu. Nah, ini itu kan membentuk Pitagoras ya.
Ya kan? Ini kan membentuk Pitagoras ya. Di sini 3, di sini 4. Berdasarkan Pitagoras di sini tuh 5 gitu ya. Jadi nilai R2-nya itu sama dengan 5. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa R2-nya itu 5, ini tuh bisa kita hitung kayak gini ya. Jadi ini kan R2 ya. Jadi R2 itu menggunakan Pitagoras. Jadi akar yang depan itu dipangkatkan 2, ditambah yang samping dipangkatkan 2 gitu. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja ya. Jadinya 16 ditambah 9 hasilnya sama dengan akar 25. Akar 25 hasilnya 5. Maka R2-nya sama dengan 5. Gitu. Jadi kalau teman-teman bingung kenapa R2 itu 5, cara nyarinya itu kayak gini. Gitu. Oke, karena kita udah mendapatkan R-nya, sekarang bisa langsung aja kita hitung potensial listriknya. Nah, di sini potensial listrik di titik P ya. Karena di sini saya memberi nama di sini tuh titik P. Jadi potensial listrik di titik P itu sama dengan potensial listrik yang diakibatkan muatan 1 ditambah potensial listrik yang diakibatkan muatan 2. Nah, potensial listrik yang diakibatkan muatan 1 itu rumusnya K Q1 dibagi R1 ditambah potensial listrik yang diakibatkan muatan 2 artinya K dikali Q2 dibagi R2 gitu. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nih nilai-nilai yang kita ketahuinya. Nah, K ini itu kan nilainya kan 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali Q1. Q1 nilainya ini ya. Nilainya itu 30 dikali 10 pangkat minus 9. Kemudian dibagi R1. R1 itu nilainya 3. Kemudian ditambah K, nilainya itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q2. Q2 itu nilainya 50. 50 dikali 10 pangkat minus 9 dibagi R2. R2 itu nilainya 5. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja. Kalau teman-teman hitung nanti hasilnya itu 1,8 dikali 10 pangkat 2 volt. Jadi ini adalah besar potensial listrik di titik P ini. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan kita di soal nomor 6 tipe yang B. Kalau nanti ada salah perhitungan ya, untuk semua soal yang saya bahas silahkan teman-teman komen aja kalau ada salah perhitungan. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.